Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada hari ini teman-teman. Semoga bagi yang menonton, terutama teman-teman yang lagi semangat-semangatnya kuliah ini, menjadi lebih bermanfaat apa yang ditonton dari saya dan menjadi lebih bahagia dari hari-hari sebelumnya. Saya Syahroni Abu Hanif, Prodi Awal Asasiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Qadiri, akan menyampaikan materi tugas saya mengenai kuliah yang berjudul Studi Ilmu Islam. Langsung saja. Sebelum itu saya memberi hormat dulu kepada Ibu dosen pembimbing mata kuliah pengetahuan studi Islam, yakni Ibu dosen Nova Saha Fasadena MSOS. Dan tak luput pula saya memberi hormat pada teman-temanku sekalian semuanya. Langsung saja. Dalam memahami ilmu kalam atau studi ilmu kalam, seperti biasanya saya memberitahu bahwasannya kita harus mengerti pengertiannya lebih dahulu mengenai ilmu kalam itu sendiri. Dan adapun pengertian dari ilmu kalam, yaitu merupakan disiplin filsafat mencari prinsip-prinsip ideologi, terutama ideologi tentang Islam melalui dialektika. Kalau dalam bahasa Arab itu secara harfiah bermakna kata-kata, tetapi dalam secara sederhana sendiri, ilmu kalam ini merupakan ilmu yang berbicara mengenai aspek-aspek ketuhanan dan sejarah pemikiran serta perdebatan ketuhanan dalam Islam. Dalam tahap perkembangan ilmu kalam, timbulnya polemik sehingga menimbulkan banyak sekali aliran yang mengenai ilmu kalam itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya aliran ilmu kalam itu diantaranya: satu, adanya pemahaman dalam Islam yang berbeda. Dua, adanya pemahaman ayat Al-Quran yang berbeda. Tiga, adanya penyerapan tentang hadis yang berbeda. Empat, adanya kepentingan kelompok atau golongan. Lima, mengedepankan akal. Enam, adanya kepentingan politik. Tujuh, adanya beda dalam kebudayaan. Dalam sejarah perkembangan aliran ilmu kalam, di sini banyak sekali mengenai sejarahnya. Tetapi sejarahnya ini dari berbagai macam aliran ilmu kalam. Di antaranya satu, Syiah. Syiah ini menurut sejarah mulai muncul di akhir masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kenapa bisa muncul Syiah? Karena adanya peristiwa tahkim di mana di kubu Ali terpecah belah. Yang satu tidak terima dengan keputusan tahkim tersebut dan akhirnya memisahkan diri dari kubu Ali, sehingga nama kelompok yang memisahkan tersebut tidak lain bernama kelompok Khawarij. Dan kelompok yang masih setia pada Ali bahkan sampai sekarang dianggap sebagian orang sebagai kelompok yang sangat mengagung-agungkan Ali, ini disebut dengan kelompok Syiah. Dua, Khawarij. Khawarij ini sudah jelas disebutkan tadi sama saya bahwasanya ini merupakan kelompok yang memisahkan diri dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak setuju karena peristiwa tahkim. Bahkan
menganggap bahwa orang yang mengikuti peristiwa tahkim, maksud saya mengikuti perjanjiannya seperti Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sendiri, Muawiyah ibnu Sofyan, serta Ammar bin Al-As, itu merupakan sosok pengkhianat, sosok yang tidak patuh dicontoh dan diteladankan dalam ajaran Islam, sehingga wajib dibunuh. Karena anggapan mereka sehingga menghasilkan korban, dan korban tersebut yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh tokoh Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Yang ketiga, Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini merupakan aliran teologi dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kelompok rasionalis Islam. Karena juga kelompok ini dikenal sebagai kelompok yang lebih mengutamakan akal. Bahkan mengenai ketuhanan itu sendiri, mereka berani menggunakan akal untuk mengetahui keberadaan Tuhan itu sendiri. Mu'tazilah ini pada masanya merupakan ideologi yang sempat dijadikan sebagai ideologi resmi negara pada masa dinasti Abbasiyah, yakni pada masa Sultan Al-Ma'mun. Sehingga timbullah peristiwa mihnah, yakni peristiwa di mana ulama-ulama Sunni, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dipaksa untuk mengakui kemakhlukan Al-Quran. Keempat, Jabariyah. Secara bahasa Jabariyah ini berasal dari kata Jabaroh yang mengandung pengertian memaksa. Secara istilah jelas, Jabariyah ini adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Lima, Qadariyah. Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qaddaro, artinya kemampuan dan kekuatan. Secara terminologi, yakni suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Sehingga bahkan Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, serta perbuatan mereka itu juga bukan berasal atau kehendak dari Allah itu sendiri, melainkan dari manusia itu sendiri. Enam, Murji'ah. Murji'ah ini merupakan aliran teologi Islam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Dan penggagasnya ini yang muncul pertama kali sebagai gerakan politik diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah. Dan terakhir, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka kelompok yang selamat, sehingga ada ulama mengatakan sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, yakni mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dalam akidah mengikuti paham yang diusungkan oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mas'ud Al-Maturidi.
dalam kajian fikih ya jelas ikut mazhab yang 4 tadi, yakni mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Di Indonesia, terutama organisasi NU menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah asas organisasi, terutama dalam bidang akidah ya sama juga seperti pengertiannya tadi, mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, serta fikihnya pun sama mengikuti imam mazhab yang 4, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Mungkin sekian dan kesimpulan dari saya bahwa sebagai seorang muslim kita wajib tahu, bisa memahami, menelaah sebagai muslim dalam pemahaman yang ada dan berkaitan dengan ilmu kalam. Karena banyak sekali paham yang bersebaran dan di luar pemahaman kita, serta saling mengklaim bahwa paham mereka merupakan paham yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sebagai penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti ajaran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, kita patut bersyukur dan bangga bahwasannya paham yang kita ikuti merupakan paham yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Singkat kata, paham yang original, asli. Sekian itu materi dari saya, dan saya minta saran pada teman-teman, pada yang menonton, untuk mengenai video ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.